kawan, selamat siang, selamat sore, selamat malam kawan semua. Salam jumpa lagi dengan saya di channel Ficus Lover. Oke, untuk penggemar ficus ya. Ini kali ini saya mau melakukan sedikit pemangkasan, pembentukan lagi dari bahan loa ya. Nah, ini bahannya dari bibitan ya. Tentunya ada keuntungannya sendiri atau plus dan minusnya dari sisi pembuatan bahan bonsai yang berasal dari bibitan. Oke, mungkin kawan juga pernah juga membuat bonsai dari bahan dongkelan ya. Jadi kalau dari dongkelan tentunya dari sisi besar bahan itu sudah terjadi atau lebih cepat ya, karena memang biasanya ngambil dari alam udah posisi udah besar. Cuman kalau dari dongkelan juga ada sisi kelemahannya ya. Jadi saya pun juga ada beberapa dongkelan juga. Nah, kelemahannya biasanya ya dari sisi lukanya ya. Jadi sisi lukanya itu menutupnya lama sekali dan tampilannya kelihatan bahwasanya ada luka yang cukup besar. Lalu yang berikutnya ya mengejar cabang-cabang atau mungkin keserasian antara cabang dengan batang utama, itu yang butuh waktu juga akhirnya ya. Jadi seperti itu. Oke, tapi kita kembali lagi bahwasanya kita bahas yang dari sisi bahan dari bibitan. Oke, ini loa. Jadi ini memang bahan dari bibitan, dari cabutan juga ya sebenarnya. Ini saya dapat di pinggir sungai tapi ambil yang kecil. Oke. Ini dulu kecil banget ya, mungkin sebesar pensil ya. Bisa ngambil sekitar 6 bulanan. Memang posisinya sapot, jadi pembesarannya juga tidak begitu cepat. Oke, kita bahas di bahan bibitan ini untuk menjadi sebuah bonsai. Tentunya ada plusnya banyak ya, dibanding dengan posisi dari kita membuat dari dongkelan atau posisi dari membuat bahan yang sudah besar ya. Yang pertama tentunya adalah satu, menurut saya ya, itu adalah perakarannya. Jadi kalau bahan bahan bibitan itu perakarannya biasanya pastinya akan bagus, sehat dan kuat, itu pasti ya. Jadi kelebihannya di situ. Yang berikutnya adalah posisi bodinya itu biasanya lebih kokoh ya. Kenapa lebih kokoh? Karena ya itu tadi ditunjang dari perakarannya yang sempurna, yang bagus. Oke, ini saya sambi ya, jadi saya bersihkan dulu. Yang berikutnya tentang percabangan, hasil percabangan. Nah, kalau dari dongkelan biasanya itu kalau kita ngabis dongkel, kita tanam, itu cabang yang muncul pastinya akan ada dari atas ya. Jadi dari ujung, dari potongan. Itu pengalaman saya seperti itu ya. Jadi yang tumbuh subur itu di posisi ujung dari potongan, atau mungkin kalau saya potong di sini contoh ya, itu di sini dulu yang tumbuh ya. Nah, otomatis agak susah untuk mengaturnya nantinya untuk keseimbangan antara batang dengan
cabang-cabang. Oke, untuk nilai plus ya yang berikutnya dari posisi kita punya bahan dari bibitan adalah jika kita melakukan pemotongan itu biasanya sembuhnya cepat ya, atau istilahnya batang itu menutup lukanya itu lebih cepat ya, itu dibandingkan dengan yang dari donggalan pasti akan berbeda ya. Itu pengalaman saya. Jadi jika bahan dari bibitan seperti ini dengan bahan yang dari donggalan itu tutup lukanya itu lebih cepat yang dari bibitan ya. Mungkin karena efek akarnya ya, jadi akarnya sempurna, bagus, tidak ada potongan ya. Jadi seperti itu, lebih bagus dari atau lebih cepat menutup lukanya itu dari bibitan. Nah, plus yang berikutnya kalau dari sisi bibitan itu sisi tampilan menurut saya. Jadi tampilannya itu bisa merata. Jadi percabangannya, utamanya di percabangan itu merata biasanya. Itu dari bawah ya kan, dari mulai pertama bawah itu lebih besar dari yang atasnya, yang berikutnya seperti itu ya. Jadi lebih sempurna. Beda dengan yang donggalan, itu harus mengatur beneran ya, karena memang tadi jadi yang seperti yang tadi saya bilang bahwasanya kalau kita dari donggalan biasanya muncul tunas-tunasnya itu dari posisi paling atas begitu. Jadi kebalik, jadi agak susah mengaturnya itu kawan ya. Jadi itu adalah nilai plusnya. Oke, kita lanjut ya, jadi ke topik utama bahwasanya proses merapikan percabangan dari bahan bonsai dari bibitan. Ya, ini mau saya angkat dulu sedikit ya dari ini, jadi biar kelihatan nantinya. Ini daun-daunnya saya potong dulu biar lebih kelihatan ya. Ini udah mulai kelihatan ya percabangannya. Jadi bisa dilihat ya kawan, seperti ini percabangannya. Saya kira cukup pemotongan daunnya.
Oke, saya kira cukup sampai di sini dulu. Jadi proses pembersihan dan pembentukan lagi dari bahan loa bibitan dari kecil ini. Jadi saya kira cukup sekian. Jadi pembahasan kita tentang ficus dan teluk-teluk tentang bonsai. Oke, terima kasih telah menonton video saya. Tonton juga video-video yang lain biar kita juga makin semangat untuk membuat video-video berikutnya. Semoga bermanfaat. Salam bonsai.